Oke, selamat siang semuanya. Bisa dengar suara Siang. saya? Bisa. Oke, mudah-mudahan bisa lancar ya. Audionya saya suka mati-mati nih. Ya, oke. Selamat berjumpa kembali dengan kami semua peserta dari training penginjilan ya di virtual Zoom yang ramah lingkungan ya. Dan bagi teman-teman yang menonton di YouTube channel ini, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mendukung dan mengenai perkembangan dari YouTube channel ini dengan cara subscribe, comment, like, and share. Tuhan memberkati kita dan jadilah cerdas ya dalam mengiring Tuhan, karena dengan kecerdasan dan kerinduan untuk lebih mengenal Bapa di surga, kita punya relasi harus lebih intim lagi dengan Bapa dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita, sehingga kita semakin on fire di dalam roh kita untuk terus memberitakan Injil ya kepada orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Teman-teman, biarlah YouTube channel ini bisa mengedukasi kita semua untuk lebih intim lagi dengan Tuhan ya. Oke teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk berkumpul pada hari Sabtu tanggal 27 Juli ini di dalam training penginjilan ramah lingkungan P5. Kami mohon hadirat-Mu di tengah-tengah kami, kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan yang akan kami lakukan. Bimbinglah kami dengan hikmat dan pengertian agar kami dapat memahami dan menjalankan penginjilan, mempraktekkan dengan cara menghormati dan memelihara ciptaan-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami supaya setiap ilmu yang kami peroleh dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, membawa damai dan cinta kasih bagi alam dan sesama. Kami serahkan seluruh rangkaian acara hari ini, sore ini ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati untuk Pak Ferry Lembong yang akan memberikan pencerahan, bimbingan kepada semua peserta saat ini dan semua yang terlibat, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, mari kita sama-sama dengarkan ya pengajaran mengenai bagaimana teknik memberitakan Injil dengan cara yang ramah lingkungan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kiranya pengajaran dari Pak Ferry Lembong ini dapat mengedukasi setiap kita untuk terus rindu menyampaikan amanat agung Matius 28, 19, 20. Ya, amanat agung ini bukan saran, bukan himbauan, bukan undangan, ini perintah. Nah, kalau udah perintah, siapa kita mau menolak? Kalau kita menolak dari perintah Tuhan, siapa kita? Kita adalah ciptaannya. Kita sudah ditebus. Mari kita lakukan ya. Kita tidak hanya menjadi orang-orang Kristen yang hanya rutinitas saja, tapi selalu ada api dan ada kerinduan agar banyak orang yang diselamatkan. Jangan cuma hanya jadi rutinitas ibadah, tapi tidak pernah menyampaikan ya, menyampaikan kabar keselamatan. Akibatnya apa? Kita jadi obesitas rohani. Kita nggak mau tuh obesitas rohani. Kita harus salurkan ini, ya. Kita harus salurkan apa yang kita dapat karena kita sudah ditebus. Kita tidak mau orang lain berjalan dengan tidak sadar ke jurang kebinasaan. Bersyukur hari ini ada Pak Ferry ya. Mari kita sambut Pak Ferry. Silakan Pak Ferry, the floor is yours. You can start now. Ya, selamat sore, salam Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya berterima kasih yang buka video ya. Jadi saya bisa lihat wajahnya ya. Makasih ya Bu Melani, Bu Miriana, Bu Rita, ya Bu Uli. Putus-putus. Oh, putus-putus ya? Enggak, saya dengar bagus. Oke. Dengar bagus. Mungkin di Depok yang jaringannya. Di sini bagus. Saya dengar bagus. Oke. Loud and clear. Jadi Bapak Ibu yang tidak buka video paling tidak kelihatan fotonya lah.
Supaya kelihatan wajahnya ya. Sebab ini mahal sekali ya, kita yang berjauhan bisa bertemu. Ya, kita akan naik kelas ya. Kalau kita sudah belajar tentang penginjilan 4 hukum rohani, kita sudah belajar tentang penginjilan P5 kaum Kedar. Ya, sekarang kita mau belajar tentang pemuridan. Ya, nah, dan setelah itu mulai minggu ini, Bapak Ibu diharap mulai praktek penginjilan dan memberikan laporan. Ya, akan memberikan laporan. Ya. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang pemuritan ya. Ya. Jadi pemuritan ini kepada orang yang sudah terima Injil. Ya. Training amanat agung Tuhan interdenominasi. Jadi training ini tertutup ya. Tolong jangan muat di YouTube karena ini hanya untuk intern kita, ya, hanya untuk intern kita. Ya, saya share kepada peserta saja. Ya, lanjut. Ya, pemuritan ya. Jadi pemuritan ini kepada orang yang sudah terima Injil. Kisah Para Rasul 2 ayat 47 ya. Nah, boleh Pak Antri baca? Oke, Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, suaranya Pak Andre bergema ya. Oke, saya kecilin dulu. Ya. Oke. Ini apa yang terjadi pada gereja mula-mula. Gereja mula-mula mengalami penuaian raya. Ini ukuran. Semua gereja harus mengalami penuaian raya. Jiwa-jiwa. Kalau tidak penuaian raya, ada yang salah di gereja. Sebab kita dipastikan Tuhan Yesus pasti sukses. Kita pasti sukses karena nama Yesus dan karena Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi Bapak Ibu bagusnya sambil dengar sambil catat ya. Jangan lupa ambil ballpoint, jangan lupa ambil pensil. Apa yang kata-kata saya yang dirasa perlu dicatat, catat. Ya. Jadi gereja itu ditakdirkan sukses. Apa ukuran sukses? Penuaian raya jiwa-jiwa yang terhilang. Di mana itu? Kisah 2 ayat 47. Ya, apa yang mau dicatat, catat. Lanjut. Untuk menuntaskan amanat agung dengan cepat, gereja harus mengalami penuaian raya. Ya, jadi harus ya. Gereja yang tidak penuaian raya ada yang salah. Harus bertobat. Harus berubah. Ya, ini catatan yang pertama. Nah, yang kedua, untuk mengalami penuaian raya diperlukan 8 elemen. Ya, jadi bagaimana supaya sebuah gereja mengalami penuaian? Ada 8 elemen. Ya, kita mau lihat apa itu elemen 8 itu aja. Lanjut. 1, punya prinsip pemuritan yang alkitabiah. Nah, ini penting ya. Ada banyak pemuritan, ada yang menamakan gerejanya gereja pemuritan, tapi tidak menurut Alkitab. Ya, nah nanti Bapak Ibu sini diajarkan bagaimana pemuritan yang alkitabiah. Keren ya. Yang kedua, libatkan dan lengkapi kembali. Libatkan dan lengkapi seluruh anggota jemaat untuk mampu 6 hal. Nah, ini. Jadi seluruh anggota jemaat terlibat. Tidak ada yang nganggur, tidak ada yang jadi penonton. Semua aktif. Semua menginjil. Ya, dan ini yang tidak terjadi di gereja. Jemaat jadi penonton. Oke. Dan yang ketiga, ya, jemaat harus hidup militan sebagai warga kerajaan Allah seperti Yesus. Jadi
Militan itu berasal dari kata militer. Ya, itu berarti siap mati. Bertempur. Jadi kita ini orang Kristen berperang. Merebut jiwa-jiwa dari tangan iblis. Jadi bukan enak-enakan. Amin. Makanya kita baca di Kisah Para Rasul, jemaat itu mengalami penderitaan, mengalami aniaya. Stefanus mati, Petrus masuk penjara, dan seterusnya. Ya, lanjut. Hidup dengan kuasa mujizat dan pimpinan langsung Roh Kudus seperti jemaat mula-mula. Nah ini penting ya, mujizat. Yesus tanpa mujizat. Sekarang banyak gereja memberitakan Yesus tanpa mujizat. Nah, itu enggak benar. Ya, Yesus memberitakan Injil plus mujizat. Ya, jadi pemberitaan Injil dan mujizat itu sama pentingnya. Berita Injil didukung oleh mujizat, mujizat didukung oleh berita Injil. Nah, sekarang banyak orang memberitakan Injil tanpa mujizat. Ya, bagaimana mau sukses? Ya, Yesus aja memberitakan Injil dengan mujizat. Para rasul memberitakan Injil dengan mujizat. Gereja mula-mula memberitakan dengan mujizat. Ya, jadi ini yang saya akan ulang-ulang. Ya, oke. Yang berikut, mampu menginjil kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu sudah dapat dua cara penginjilan ya. Sudah dapat dua cara penginjilan. Kemarin ada tambahan penginjilan yang lain sehingga Bapak Ibu bisa menginjil kapan saja. Ya, ini ada Ibu Hana mau masuk, Pak Andre. Ya. Kemudian mampu memuridkan dengan efektif yang bermultiplikasi. Ya. Jadi ini pemuridan yang akan kita belajar pada hari ini Bapak Ibu ya. Pemuridan yang sangat efektif dan bermultiplikasi. Oke. Lanjut. Mampu mengembangkan kelompok sel yang berlipat ganda. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi penginjilan dan pemuridan kita dilakukan melalui kelompok sel. Kelompok sel itu apa? Jemaat rumah. Ya, jadi nanti Jumat Sabtu depan kita akan belajar tentang kelompok sel yang berlipat ganda. Yang ke-8, mampu giat sehari-hari dengan 8 etos kerja Kristiani. Nah, orang suka bilang begini, oh kalau saya itu bersaksi melalui kehidupan sehari-hari. Oke, apa ukurannya? Apa ukurannya bahwa kita berhasil bersaksi melalui kehidupan sehari-hari? Nah, ukurannya itu ada dalam 8 etos kerja Kristiani. Ya, kehidupan kita, pekerjaan kita menjadi suatu kesaksian. Ya, jadi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, boleh Pak Andre baca. Oke. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, jadi kita ikut Yesus berarti kita mau jadi penjala manusia. Kalau kita tidak mau jadi penjala manusia, kita tidak ikut Yesus. Orang Kristen yang tidak menjala manusia bukan murid Yesus. Pendeta yang tidak menjala manusia bukan murid Yesus. Guru sekolah minggu yang tidak menjala manusia bukan murid Yesus. Ya, ya ini penting sekali ya Matius 4 ayat 19. Lanjut. Murid Yesus yang sejati adalah orang yang mengikut Yesus. Jadi kita harus tanya, apakah saya mengikut Yesus? Yang kedua, apa saya diubah oleh Yesus? Yang ketiga, apakah saya ikut melakukan misi Yesus? Apa itu melakukan misi Yesus? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menjala manusia. Ya. Jadi kita bukan ikut sinode.
Ya, kita ikut Yesus sekarang berarti dipimpin Roh Kudus. Ya, dan hidup kita harus mengalami perubahan-perubahan, diubah oleh Yesus. Dan yang ketiga, kita mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita menginjil. Kita menjala manusia. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian ya. Oke, lanjut. Boleh Pak Andre baca? Suaranya nggak kedengaran? Oke. Yohanes 15 ayat 8. Pokok anggur. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Oh, kita harus mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan yang paling top itu kalau kita berbuah banyak. Berbuah banyak itu apa? Menghasilkan banyak murid Yesus. Apa tandanya murid Yesus? Kalau kita menghasilkan banyak murid Yesus. Titik. Apa tandanya murid Yesus? Tandanya murid Yesus, kita menghasilkan banyak murid Yesus. Titik. Yang tidak menghasilkan banyak murid Yesus, bukan murid Yesus. Karena kita penjala manusia. Oh, kita harus mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan yang paling top itu menghasilkan murid. Iblis dikalahkan, merampas jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, lanjut. Ya, silakan. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, jadi kata Paulus kepada Timotius, apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak orang, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat mengajar. Ya, jadi ini pemuridan yang bermultiplikasi. Ya, pemuridan yang bermultiplikasi. Ini yang akan diajarkan ya. Lanjut. Namanya multi level discipling. Ya. Multi level marketing mengutip dari 2 Timotius 2 ayat 2. Ya. Jadi pemuridan kita bermultiplikasi. Ya. Kita menghasilkan murid yang juga menghasilkan murid. Jadi nggak stop di kita aja. Ya. Lanjut. Nah, ini andai kata satu orang ya, misalnya Ibu Melani. Ya, mulai tahun ini bermultiplikasi pemuridannya. Dari Ibu Melani jadi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Itu 10 tahun Bapak Ibu. Kalau Ibu Melani tiap tahun dapat satu murid dan terjadi multiplikasi, maka Ibu Melani menjadi 1024. 10 tahun. Halo, kita sudah berapa tahun jadi Kristen? Kalau kita sudah 10 tahun jadi Kristen, harusnya kita sudah menghasilkan 1000 murid baru Yesus. Saya ulang ya. Kalau kita sudah 10 tahun jadi Kristen dan tiap tahun kita bermultiplikasi, ya, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 12, 124, maka kita sudah menjadi 1024. Nah, mudah-mudahan mulai tahun ini akan terjadi dalam diri kita. Amin. Ya. Dan kita berharap kita tidak multiplikasi setahun, setengah tahun, 6 bulan. Jadi dalam tahun 5 tahun 2029 kita semua sudah jadi 1024. Ya, kalau 1 tahun terlalu lama. Setengah tahun kita sudah hasilkan 1 murid baru. Setengah tahun 1 murid baru, semua berlipat. Ya, ini target kita ya. Jadi kita serius Bapak Ibu. Kita melakukan perkara yang besar. Lanjut.
Oh, kalau saya Pak Lembong, gereja saya kecil, 20, nggak apa-apa. 20, ya, 5 tahun, dalam 10 tahun dia jadi 20.480 anggota. Ya, 20.000. Ini gereja kecil loh. Kalau mereka berlipat ganda, ya, itu berarti jadi 20.000. Oke? Ya. Lanjut. Ya. Nah, Pak Jose Lansut mau dikasih masuk dulu ini. Ada yang perlu minta izin masuk. Ya sudah. Oke. Silakan Oke, Pak Andre baca. Kisah Para Rasul 2. Jangan dulu. Bapak Ibu, tolong buka Alkitab. Bapak Ibu tolong buka Alkitab, catat dulu Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Ini kita mau praktek pemuritan. Ya. Kita mau praktek. Jadi tolong catat dulu Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Lalu Pak Andre akan baca. Ya. Oke, saya persilakan Pak Andre baca. Oke. Ini penting ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Terakhir, 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Lanjut. Ya. Jadi ini setiap orang yang kita injili dan dia terima Isa Al-Masih, kita harus muridkan. Jadi kita yang memuridkan orang yang terima Yesus. Ya, kita yang memuridkan, bukan orang lain. Siapa yang dapat jiwa, dia memuridkan. Gimana cara pemuridannya? Nah, ini ada cara pemuridan yang canggih. Yang kita semua bisa laksanakan. Kita dibantu dengan 6 pertanyaan. Jadi contoh ya, contoh nih. Jadi ada jiwa baru. Misalnya Ibu Uli, jiwa baru. Nah, mesti dimuridkan. Nah, ini pemuridannya biasanya berlangsung seminggu sekali. Ya. Nah, kita pakai ini 6 pertanyaan. Nas ini Kisah 2 ayat 41 47 bicara tentang apa? Ya kan? Nah, kita persilakan dia jawab. Dia jawab. Selama jawabannya ada di Alkitab, di naskah, oke. Kita oke aja. Selama ada di naskah. Lalu kita memberikan jawaban yang lebih sempurna. Ya. Nah, contoh jawaban yang lebih sempurna adalah nas ini bicara tentang kehidupan jemaat mula-mula. Nah, ya.
Itu jawaban yang lebih sempurna. Ya. Kalau dia jawabannya salah, kita tanya, di mana ayatnya? Kita nggak bilang salah, kita tanya, di mana ayatnya? Nanti dia cari-cari, oh nggak ada ayatnya ya, oke. Ya, jadi apapun jawabannya selama masih ada di naskah, kita oke. Tapi lalu kita berikan jawaban yang lebih bagus. Yang kedua, apa yang kita pelajari tentang Allah dalam cerita tersebut? Ya, nah, dia bisa jawab apa saja asal masih ada di ayat. Lalu kita memberikan misalnya kesimpulan. Oh, di sini dikatakan bahwa Allah yang memberikan penambahan jiwa-jiwa baru. Nah, jadi ternyata pertumbuhan gereja itu melibatkan Tuhan, melibatkan Allah. Allah tidak tinggal diam. Allah turut bekerja. Jadi bukan cuma kita yang bekerja, tapi Allah juga bekerja dalam penginjilan, penambahan jiwa. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang paling menarik tentang cerita tersebut dari naskah ini? Nah, dia bisa jawab apa saja. Ya, dia bisa, oh, menarik ya. Di sini ternyata jemaat mula-mula itu saling tolong-menolong ya, secara ekonomi. Oh, menarik ya. Ternyata mereka kalau kumpul-kumpul itu pemuritan ya. Pemuritan ya, tidak hanya dengar khotbah ya. Wah, mulai sekarang saya juga mau belajar pemuritan. Nah, ya terserah. Selama masih ada di naskah, kita oke. Kalau nggak ada di naskah, kita tanya di mana ayatnya. Lalu kita memberikan jawaban kita. Nah, apa yang paling menarik itu bebas Bapak Ibu ya. Tidak ada jawaban yang satu-satunya. Karena itu menyangkut pendapat pribadi. Oke, lanjut. Mengapa cerita tersebut masih berguna, masih relevan? Nah ya. Jadi kenapa masih relevan? Ya. Nah, nanti dia akan jawab ya. Ya masih lah. Ini kan model gereja. Jadi kita harus contoh dong apa yang dibikin oleh gereja mula-mula. Ya, kita harus contoh apa yang dibikin oleh gereja mula-mula. Kita harus contoh, mereka kan model kita, teladan kita. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menaati cerita tersebut? Nah, ini penting ya. Jadi kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Ya, jadi setiap orang bisa berbeda. Apa ini yang mau lakukan? Oh, mulai sekarang saya akan belajar penyembahan. Karena jemaat mula-mula itu melakukan penyembahan. Ya, itu contoh. Ya. Oh, mulai sekarang saya akan menolong orang miskin di gereja. Saya akan sisihkan tiap minggu 50.000. Ya, tiap minggu 50.000 saya akan bantu orang gereja yang menurut saya perlu dibantu. Itu contoh. Ya. Dan yang keenam, kepada siapa? 3-5 orang akan kita ceritakan cerita ini. Jadi hasil renungan kita itu tidak berhenti sampai diri kita. Kita akan bagi kepada orang. Ya, jadi orang yang baru kita injili itu harus membagi hasil renungan itu kepada tidak berhenti sampai di kita. Biasanya kita di gereja selesai kebaktian sudah selesai, lupa firmannya aja lupa. Kita aja lupa apa firman di gereja ya. Oke, lanjut. Nah, biasanya dalam pemuritan kita bikin kesimpulan. Kita bikin kesimpulan. Nah, kesimpulan dari Kisah 2 ayat 41 sampai 47, 7 ciri jemaat mula-mula. Apa 7 ciri jemaat mula-mula? 1, pemuritan. Nah, Pak Andre tolong baca. Oke, 7 elemen atau 7 ciri-ciri jemaat mula-mula. Yang satu, pemuritan. Nah, selalu pemuritan ya. Yang kedua, tidak berhenti sampai pemuritan. Harus ada persekutuan. Persekutuan, ngapain persekutuan? 3, penyembahan. Ngapain penyembahan? Keempat, pelayanan. Kelima, penjangkauan. Akibatnya 6, disukai. Endingnya bertambah. Ya, oke. Tetap yang tadi. Jadi
Dalam gereja harus ada pemuritan. Nah, ini yang banyak kurang di gereja. Ya, banyak kurang di gereja. Ya. Nah, pemuritannya itu tidak alkitabiah, apalagi tidak alkitabiah, ya. Itu yang pertama. Kemudian persekutuan. Jadi gereja itu harus menjadi satu keluarga baru. Ya. Jadi gereja itu bukan sambilan. Ya, gereja itu keluarga rohani kita. Jadi sangat penting, sangat penting. Jadi persekutuan itu sangat penting. Itu gereja sangat penting, sangat penting. Kemudian harus ada penyembahan. Ya. Nah, penyembahan itu juga kembali lagi uh, penting sekali. Ya, penyembahan itu sangat penting karena Tuhan diagungkan dan Roh Tuhan akan menyertai kita. Pelayanan, nah, ini pelayanan ini di sini luar biasa ya. Ya, orang-orang yang punya duit menolong orang-orang yang tidak punya duit. Ya, bahkan mereka sampai jual tanah, jual rumah. Nah, mungkin kita tidak praktekkan seperti itu sekarang, tapi paling tidak di gereja orang-orang miskin itu, jemaat yang miskin harus mendapat perhatian, harus mendapat pertolongan. Ya. Nah, itu akan membuat gempar ya. Ya, akan membuat kita jadi satu keluarga. Dan yang kelima, penjangkauan, cari jiwa. Nah, ini yang paling kurang di gereja. Yang paling kurang 90% tidak cari jiwa. Ya. Nah, ada pernyataan Bapak Ibu mau catat ya. Ini pernyataan dari Reinhard Bonnke ya. Gereja yang tidak menginjil adalah gereja yang terhilang. Saya ulang ya, Bapak Ibu mau catat. Gereja yang tidak menginjil adalah gereja yang terhilang. Ya. Nah, oke. Terima kasih Ibu Yuli buat masukannya ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi kita punya dasar ayat Alkitab ya Bu Yuli ya. Bahwa orang miskin di gereja harus sangat dipeduli. Karena kita satu gereja. Ayatnya ada. Sangat kuat. Walaupun kita tidak akan ikut secara harafiah. Ya, tapi pada paling tidak ada kepedulian untuk orang miskin. Kemudian cari jiwa. Ya. Reinhard Bonnke. Saya lagi baca bukunya Reinhard Bonnke ya. Gereja yang tidak menginjil adalah gereja yang terhilang. Orang Kristen yang tidak menginjil adalah orang Kristen yang terhilang. Orang Kristen terhilang di dalam gereja. Lebih parah lagi. Lebih parah. Lebih parah lagi. Orang Dan itu Kristen disukai, terhilang Pak. dalam gereja. Dan itu orang suka, Pak. Ya. Aduh. Ini. Ya itu ciri. Nah, yang keenam itu akibat Bapak Ibu. Kalau 5 ciri ini ada, itu gereja akan disukai. Ya. Jadi gereja itu harusnya terkenal Bapak Ibu. Nah, oh kami gerejanya di dalam gang. Nggak bisa. Kamu adalah terang dunia. Terang Amin. itu kelihatan nggak? Kelihatan. Gereja itu harus terkenal. Wah, kamu kalau jadi anggota gereja, waduh, keren, luar biasa. Ya, jadi gereja mula-mula disukai. Karena kenapa? Mereka hidupnya lain daripada yang lain. Ya, enggak main kartu, enggak mabuk-mabuk, enggak judi online dan sebagainya. Ya, ini saya cerita sedikit ya Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Ini terjadi di Inggris. Terjadi di Inggris abad 18. Ya, ada pendeta namanya John Wesley. Namanya John Wesley ya. Dia pendiri gereja Metodis. Pada waktu itu gereja Metodis terkenal. Anggotanya pasti baik. Suami istri pasti baik, rajin, hemat, suka nolong orang, tidak judi, tidak minum dan sebagainya. Jadi kalau mau lamar kerja, lalu ditanya, kamu anggota gereja apa? Metodis. Pasti diterima.
Ini abad 18. Ya, kalau dia disebut kamu anggota dari mana? Metodis, pasti diterima. Karena terkenal. Ya. Jadi gereja itu harus terkenal. Kalau nggak terkenal salah. Kita kan terang dunia, garam dunia. Jadi ya, jadi ayo gereja kita harus terkenal. Karena apa? Karena ada 5 unsur yang tadi. Ya, ada 5 unsur yang tadi. Kita kenapa terkenal? Karena kita suka melayani. Kita ketemu orang, kita mau doakan masalahnya, kita mau jadi pendengar yang baik. Jadi kita tidak hanya memberitakan Injil, kita melayani orang-orang yang punya masalah. Ya. Dan yang ketujuh, kita harus bertambah jiwa. Ya, harus terjadi pertambahan jiwa. Kalau tidak terjadi pertambahan jiwa, ada yang salah di gereja kita, Bapak Ibu ya. Ada yang salah. Nah, kesimpulan ini Bapak Ibu luar biasa ya. Oke, lanjut. Oke, ini kita lewatin aja. Oke, sudah. Nah, saya kira sampai di sini Bapak Ibu pelajaran tentang pemuritan. Kita akan masuk dalam ruang tanya jawab ya. Mari silakan, saya serahkan kembali kepada Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Ferry Ya. atas pengajaran hari ini ya. Tanpa terasa ini sudah minggu terakhir, Amin. bulan Juli, nggak terasa ya. Kita sudah masuk ke sesi yang ketiga ini. Dan ada yang mau bertanya? Ya mungkin ya, yang Kalau ada yang PowerPoint-nya bertanya dihilangkan nanti aja dulu. saya awali dulu ya. Saya boleh bertanya, Ya, Pak? PowerPoint-nya dihilangkan dulu. Oh, sorry. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, saya mau. Ibu Yuli ya. Iya, betul. Maaf, saya nggak bisa. Nggak apa-apa, asal wajahnya kelihatan. Iya, makasih. Begini, Pak. Pelayanan saya ini kan bukan pelayanan yang jiwa yang seperti Bapak jabarkan tadi gitu. Ya. Jadi apakah ini termasuk saya menjalankan amanat agung gitu, Pak? Oke. Karena pelayanan saya kan pelepasan dan konseling. Pelayanan pelepasan, oke. Ya, jadi saya tidak memultikan tidak melipat gandakan gimana ya? Saya tidak mencari jiwa-jiwa gitu, Pak. Oke. Maka termasuk dalam amanat agung, Pak. Udah itu Oke. aja. Ibu Yuli pelepasan kepada orang Kristen atau yang bukan Kristen? Saat ini saya masih fokus kepada orang-orang Kristen. Oke. Nggak, itu luar biasa loh. itu pelayanan pelepasan itu luar biasa, Bu. Nah, luar biasa. Itu dilanjutkan, Bu. Maaf ya. Bu Yuli, kenapa bisa terjun kepada pelayanan pelepasan? Bisa bersaksi sedikit? Ya, karena memang saya sebelum terjun di sini juga saya sebenarnya nggak mau, Pak. Jujur, saya menolak sama Tuhan. Menolak karena dan Tuhan udah kasih saya penglihatan itu 2 kali. Oke. Saya harus di sini gitu. Saya harus melayani pelepasan untuk jiwa-jiwa yang terhilang dan untuk mereka yang tidak menemukan jalan keluar seperti itu. Mulai Dan tahun berapa, Bu? sudah 3 tahun, Pak. Sudah 3 tahun. Ya. Sudah berapa orang yang Ibu lepaskan? Sudah tidak terhitung ya, Pak, karena juga bukan hanya dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, Kanada, seperti itu kan. Oke. Itu sebenarnya saya tidak mau, tapi saya minta tanda, Pak, dari Tuhan. Oke. Saya minta tanda yang paling sulit. Oke. Tapi itu Tuhan kasih banget. Tuhan benar-benar kabulkan itu. Jadi saya pikir, oke, kalau Tuhan kabulkan ini, saya akan masuk ke dalam pelayanan ini. Seperti itu, Pak. Maaf, Ibu di sinode gereja apa? Saya di GBI, Pak. Oke. Ya. Luar biasa ya, Bu. Terus aja, Bu, pelan-pelan pelepasan. Jadi sekarang Ibu tambah ilmu baru. Ya. Jadi tambah ilmu baru. Ya, jadi nanti Ibu belajar pelan-pelan. Jadi nanti Ibu punya pelayanan diperluas. Ya. Diperluas, Ibu. Susah loh.
Ini pelayanan pelepasan ini, Beda. waduh. Saya ada kenal satu orang namanya Pak Aisnoya. Satu. Kemudian ada saya kenal Pak Chandra. Dua. Nah, Bapak Ibu bayangkan, saya cuma kenal 2 orang loh pelayanan pelepasan. Waduh, ini mahal ini Ibu Yuli. Selamat Bu ya. Nanti mudah-mudahan kita semua kejangkit juga bisa bikin pelayanan Amin. pelepasan. Ya, puji Tuhan Bu. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau nanya lagi. Ya, oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya kasih trigger ya, supaya mereka pada mau bertanya. Jangan malu-malu bertanya. Mumpung ada Pak Ferry. Amin. Kalau salah bertanya, nggak dihukum. Benar salah juga nggak dikasih sepeda. Oke, saya tanya Pak Ferry. Ya. Kebanyakan orang-orang begini, Pak. Pak, kita kan tubuh Kristus, Pak. Saya nggak punya talenta untuk ngomong enak seperti Pak Ferry. Bagian saya mendoakanlah, Pak. Saya nggak maulah untuk memuridkan. Kita kan tubuh Kristus. Kita bagian tangan, ada yang kepala, ada yang telinga, kan Pak. Pak Ferry aja lah yang ujung tombak. Kan kita tubuh Kristus. Nggak apa-apa kan, Pak? Bagaimana, Pak? Kalau ada orang-orang yang punya pendapat seperti itu dan tidak mau menginjil. Oke. Boleh buka Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4. Ya, catat dulu Bapak Ibu, catat dulu baru buka Alkitab. Ya, nanti Pak Andre yang bantu baca. Catat dulu ya. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4. Catat dulu baru buka Alkitab. Oke, saya baca ya. Ya. Oke, Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Itu perikopnya Filipus di Samaria. Ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ya. Jadi Kisah 8 ayat 4 ini Bapak Ibu, gereja di Yerusalem dianiaya. Gereja di Yerusalem dianiaya. Wah, itu jemaat kocar kacir dah. Saya juga kalau mau dibunuh orang kena Kristen, saya lari lah. Kocar kacir. Jadi hanya para rasul yang tidak lari. Para rasul tidak lari tetap di Yerusalem, tapi jemaat lari semua. Nah, hebatnya Bapak Ibu, sambil lari mereka apa? Memberitakan Injil. Ini jemaat loh. Sambil lari lagi sengsara. Mereka tidak kirim chatting. Tolong sembako dong. Tolong transfer. Enggak. Sambil lari lagi susah nih. Ya, pikul apa? Ransel apakah? Sambil memberitakan Injil. Jadi tidak ada kesaksian di Alkitab orang jemaat tidak menginjil, tidak ada. Ya. Nah, ya. Bapak Ibu tahu siapa martir yang pertama? Ayo, siapa yang martir yang pertama? Pasti tahu dong. Apa mau jawab? Stefanus. Nah, bagus. Stefanus Diragam. itu apa Diragam. jabatannya? Ayo. Siapa tahu jabatannya Stefanus? Membaptis. Siapa? Melayani Apa meja. jabatannya Stefanus? Pembaptis. Ya, belum tepat. Melayani meja, Pak. Ah, betul. Apa julukannya pelayanan meja? Apa Bu Saron mesti buka dia punya mute. Stefanus bukannya itu penginjil, apa pembaptis ya? Dia pelayanan meja, betul pelayanan meja. Apa istilahnya pelayanan meja? Imam. Disebut Imam, Pak. Hah? Imam bukan, Pak. Bukan. Ayo. Diakonia, Pak. Hampir Membantu dekat. orang miskin. Diaken. Majelis. Diaken. Diaken. Majelis. Dia bukan penginjil loh. Dia pelayanan Majelis. meja. Dia Diaken. nolong orang miskin. Tapi dia mati pertama gara-gara menginjil. Ya, ini contoh ya. Contoh
bahwa seluruh jemaat itu menginjil. Nah, jadi kita harus begini ya. Bedakan ada jabatan penginjil, ada tugas menginjil. Tidak semua orang Kristen jabatannya penginjil. Tapi semua orang Kristen harus Tugas. menginjil, bertugas menginjil. Ya, jadi bedakan antara jabatan dengan tugas. Ya. Jadi tidak semua orang Kristen punya jabatan penginjil, tapi semua orang Kristen bertugas menginjil. Itu jawabannya. Ya, karena kenapa? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu dasarnya. Ya. Ya, terima kasih Pak Andre. Pak, mau tanya. Silakan. Pak mau tanya. Selama Ya, ini saya nginjil dan memenangkan banyak jiwa, tapi bukan tidak lewat P5, tidak ada apa itunya P5, Pak, gitu. Oke. Belum kenal P5-nya itu, tapi Oke. menghasilkan juga. Itu bagaimana, Pak? Oh, bagus. Bagus. Jadi menginjilkan tidak harus P5, ya kan? Cuma dengan P5 kita dapat struktur. Ya, itu kerennya P5 ya. Iya. Itu kerennya P5 yang bisa kita terapkan tidak hanya kepada kaum kedar. Kita Iya. bisa terapkan pada semua orang. Ya. Nah, jadi maaf ya, saya lupa ya. Tapi saya bikin aja dulu, tanya jawab dulu. Jadi keren ya Ibu ya. Ibu sudah bisa menginjil. Makasih. Nah, itu sangat luar biasa. Yang sekarang ini Bapak Ibu mau naik kelas, tambah ilmu. Amin. Ya, ini Bapak Ibu semua naik kelas, tambah ilmu dari saya. Dikasih kemudahan. Ya, diberi kemudahan. Saya ilmunya banyak Bapak Ibu. Kok Ya. bisa banyak? Saya baca 100 buku. Wow. Saya baca 100 buku, Bapak Ibu. Jadi bukan saya lagi sombong. Ya, Ya. bagus Ya, membaca. jadi saya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu beruntung ketemu saya. Saya bisa jawab banyak hal karena saya baca 100 buku. Ya. Iya. Ya, terima kasih. Ayo. Makasih, Pak. Ya, Bapak Ibu kalau tanya ilmu saya muncul loh. Pak Ferry. Iya, iya. Pak Ferry. Ya. Ya. Rasanya belum terjawab ini karena saya juga pernah ditekan gitu. Ada teman yang dia tidak mau menginjil. Itu tugasnya Pak Andre saja yang pinter ngoceh-ngoceh. Saya mendoakan saja. Kan kita sesama tubuh Kristus, Pak. Nah, dia bilang saya pinter ngoceh-ngoceh. Saya bisa mencari orang damai apa semua karena saya dianggap ya. Saya bukan saya apa ya. Saya dianggap saya pandai atau mencari orang damai. Saya juga ajak, lihat saya caranya. Dia nggak mau, saya talentanya nggak begitu, saya nggak bisa ngoceh-ngoceh. Yang penting saya berdoakan kita sesama tubuh Kristus. Bagaimana mensiasati supaya dia tergerak, Pak? Ya. Ya, Nah, jadi itu yang ayat yang tadi itu, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu dasarnya. Apa artinya menjadi penjala manusia? Ya menginjil. Jadi kita harus jelaskan ayat itu. Itu dasarnya. Ya. Ini dasarnya loh, kamu harus menginjil. Di mana kamu kasih sebut sama aku ayat? Kamu hanya boleh ngoceh-ngoceh. Ya kan? Ini ayatnya. Itu tadi kisah 18 ayat 4. Enggak ada itu. Ayat makanan ngoceh-ngoceh enggak ada. Jadi kita sudah kasih ayat itu ya. Jemaat Stefanus yang diaken tidak bilang, oh Tuhan, saya diaken pelayanan meja. Saya enggak menginjil. Enggak itu. Enggak ada bukti di Alkitab yang mengatakan itu. Ya, atau bilang kalau jadi begini, orang yang begitu akhirnya kita harus sentak. Ya sudah terserah kamu ya. Tinggalkan aja orang begitu. Ya, jadi orang-orang begitu kita tinggalkan. Ya. Kita tinggalkan. Ya sudah kalau kamu tidak mau, tapi ingat loh ya, nanti Tuhan akan tanya sama kamu.
Berapa jiwa yang sudah kamu injili? Selesai. Ya, jadi jangan kelihatan kita butuh dia. Tutup dengan itu. Asal kamu tahu ya, nanti hari terakhir Tuhan tanya sama kamu. Berapa jiwa yang sudah kamu injili? Oke? Oke. Selesai. Sebentar dulu. Belum, Pak. Belum selesai cerita saya. Amin. Dan dia membanggakan, saya menginjili Bapak Ibu saya enggak ngoceh-ngoceh. Seperti Pak Andre pinter ngoceh-ngoceh, dia bilang. Saya cuma berdoa saja. Tapi ternyata Bapak Ibu saya terima Yesus dan dia dimenangkan. Ya itu yang jadi prinsip, itu yang menjadikan virus kepada kelompok-kelompok di gereja saya. Jadi dianggapnya saya yang pinter ini, itu, pinter itu, sehingga dia enggak mau. Nah, dia enggak mau jadi jadi virus untuk teman-teman lainnya. Nah itu, ya memang saya tinggalkan. Ya. Ya, jadi nanti Pak Andre terus tetap harus cari hikmat ya. Bagaimana harus mendapat kata kunci. Jadi menghadapi orang-orang seperti begini, kita harus mendapat kata kunci. Ini saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh. Pasti Bapak Ibu tahu dong, aktor Junaidi Salat. Oh ya. Itu seumuran dengan saya. Bintang film. Itu bintang film. Ya, bintang film Junaidi Salat. Ya. Ali Topan. Ya, satu ketika dia mau sholat di saudaranya yang Kristen, saudaranya Kristen. Siang, dia izin sama saudaranya. Mas, izin ya, aku sholat ya. Mas saya bilang, oh silakan. Tapi jangan dulu. Sebelum kamu sholat, aku tanya, kamu sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab, Mas. Oh gitu. Oh, memang Tuhanmu nggak bisa bahasa Indonesia. Itu aja. Dia masuk. Dia masuk, habis itu dia keluar. Nggak jadi sholat. Itu jadi pikiran bagi dia. Itu jadi pikiran bagi dia. Dan gara-gara itu dia bertobat. Ini saya dengar dari mulutnya Junaidi Salat. Saya sempat ketemu di Jakarta. Saya dengar dari mulutnya sendiri. Dia kan punya persekutuan doa di Raden Saleh Jakarta. Dia cerita. Jadi Bapak Ibu, kita harus cari kata-kata hikmat ya. Cari kata-kata hikmat. Jadi Pak Andre dapat tugas nih. Gimana caranya cari kata-kata hikmat. Kadang-kadang hanya dengan sepatah kata itu orang bertobat. Ya, oke. Ya, Pak, ada saya pernah begitu juga. Saya pernah menginjilin dengan cara itulah, simple ya. The simple way. Ya, tapi dia bilang begini. Tuhan itu kita bukan tidak bisa seluruh bahasa, bisa. Tapi itu bahasa yang tidak terkontaminasi, bahasa yang suci. Itu dia tetap mengeraskan hati. Ya. Nah, ini saya cerita lagi ya. Dekat rumah saya ada semacam pasar ruko-ruko. Ada orang kaum Kedar agak teman baik dengan saya. Akhirnya kita ngobrol. Nah, saya masuk dong. Dia suka tanya-tanya, Pak Ferry pendeta, pastor apa dan sebagainya. Oke. Bu, Pak, aku sedikit komentar ya tentang agamanya kamu. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, menurut Pak Ferry, ya, Nabi Mr. M itu siapa? Saya jawab. Saya jawab, Bapak Ibu ya, saya bilang sama mereka. Menurut saya, Mr. M itu nabinya orang Arab. Kenapa? Nah, jadi saya mengakui loh, dia nabi. Kan hebat kan? Saya mengakui dia nabi. Tapi nabinya orang Arab. Kenapa? Doanya harus pakai bahasa Arab. Kitab sucinya harus pakai bahasa Arab. Ya kan? Berarti itu untuk orang Arab dong. Terdiam tuh Bapak Ibu. Saya tidak menjelekkan. Saya tidak bilang Mr. M itu bukan nabi. Saya bilang nabi, oke. Tapi nabinya orang Arab. Berarti bukan nabinya orang Indonesia dong. Kenapa? Karena kitab sucinya nggak boleh diterjemahkan pakai bahasa Arab.
Wah, keren, keren. Ya, Bagus. ya. Nah, ini kata-kata kunci ya, kata-kata hikmat. Nah, bagaimana kita nah, itu mereka agak terdiam juga waktu saya bilang bilang begitu. Ya. Oke. Silakan, Bapak Ibu, ada lagi yang mau nanya? Oke, ayo tanya semua. Masa saya semua ini? Nggak Saya ada apa-apa. 1000 pertanyaan ini. Nggak apa-apa. Silakan. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini pramugari, Pak. Pak Ferry. Ini pramugari Garuda nih. Siap. Silakan. Pak, mau nanya kan, Bu Jaron. saudara dari ayah saya kan banyak yang Muslim. Oke. Oh, ya kalau waktu itu pernah dia kena COVID, terus saya ya bilang aja, mau tak doain, tapi pakai nama Yesus loh. Oh ya Amin. mau. Dia mau Oke. terus saya doain, Pak. Oke. Iya, cuma saya dengar ibu saya bilang gini, kamu nggak bisa maksa orang percaya Tuhan Yesus. Biarin aja Tuhan jamah hatinya. Jadi saya kadang juga, apa saya maksa ya ini ya? Kalau saya nyuruh dia percaya Tuhan Yesus. Ya, Seperti bagus. Bagus, Bu Saron. Itu pintu masuk. iya, kemarin itu sudah gini, Pak. Kayak adiknya ayah saya yang bungsu itu, karena dia ada masalah keuangan ya. Ya, Nah, terus sering ngumpul sama keluarganya kita. oke. Dan dia dengar firman, oh, wah bagus ya, gitu. Sepertinya dia sudah tertarik, sudah Oke. mau didoain mau. Ya, Waktu itu ada dari ipar saya punya omnya itu ya, suka pendoa toh, jadi suka ya. ngasih ngumpul doa, ngasih firman, bagus. Tapi pas dia pulang, nggak tahu gimana cerita, dimarahin sama anaknya, Pak, suami istri ini. Ya, Mami sama ayah, oh gini, ngapain sih ibu bapak ini ngumpul-ngumpul sama orang Kristen? Sepertinya mungkin mereka nggak mau gitu loh, oke. takut apa mamanya. Terus dia itu mamanya jilbaban, Oke. mamanya jilbab, iya. Ya, bagus, Bu. Jadi itu bagus. Jadi kalau bisa nanti dia diberikan Iya. Alkitab Perjanjian Baru. Oh gitu Ya, ya. ya. Diberikan Alkitab Perjanjian Baru. Itu yang pertama ya. Oh. Kemudian ada juga ini, Bu, traktat ya, traktat. Nanti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau dapat traktat, nanti saya beri nomor kontak WA untuk Bapak Ibu bisa dapat traktat gratis ya, tidak bayar. Nanti WA ke saya, Bapak Ibu yang ingin dapat alamat untuk bisa minta traktat Apa itu, Pak? gratis, WA ke saya. Boleh juga itu. Ya, WA ke saya ya, nanti saya kasih alamatnya. Iya, kita bisa kasih ya, Pak. Ya, kita bisa kasih. Jadi kita gunakan segala macam cara. Salah satunya itu adalah memberikan dia Alkitab. Satu. Cara yang kedua adalah memberikan dia traktat. Ini puji Tuhan ya. Traktatnya itu ada 10 macam. Jadi nanti Bapak Ibu kalau minta Bu, saya minta traktatnya 100 ya. Nah, ini ada yang mau masuk lagi, Sri Mujiati. Saya minta ya, nanti Bapak Ibu dikirim ya. Jadi siapa yang mau dapat traktat, WA ke saya ya. Nanti saya kasih alamatnya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu luar biasa. Lanjut. Saya tanya lagi, Pak. Silakan. Bapak, ya. Ini saya setiap kali setelah bisa menghasilkan penginjilan dan mereka mau masuk, kebanyakan mereka itu kepingin langsung baptis, gitu Pak. Dan kebetulan saya ada gereja yang terima seperti itu. Saya langsung masukkan ke baptisan, Pak. Kemudian mereka baru ikut sel grupnya. Terus mereka akhirnya tumbuh di sel grupnya, gitu Pak. Oke. Di gereja apa Ibu masukin mereka? GMS, Pak. Apa itu? Sama Warsaron. Saya itu sebetulnya gereja saya itu Kemah Tabernakel di
Fluid Village, tetapi tidak terima baptisan yang langsung. Mereka harus ngikutin pelajaran kan, Pak. Ya, Tetapi di GMS Gereja Mawar Saron tuh terima langsung baptisan, kemudian nanti dibina dengan sel group. Itu yang bagus. saya masukkan selama ini. Boleh, Ya, bagus, Bu. boleh. Bagus, Ya, keren itu. jadi banyak yang langsung baptis, terus langsung masuk sel grupnya. Ya, keren itu, Bu. Keren, bagus. Puji Betul, Tuhan. setelah saya baca Amanat Agung sampai bab 9 ini Pak, ternyata seperti itu. Jadi penginjilan, Iya, iya. penginjilan, pembaptisan, langsung kemudian dirumahkan, sel grup di Iya, rumah. Ya, jemaat rumah, betul. jemaat rumah. Betul, langsung. Betul, boleh ya Pak ya? Ya, sangat boleh. Harusnya begitu. Keren, keren. Sebab begini, begitu orang dibaptis, dia tidak mungkin kembali ke agamanya. Iya, betul, betul Pak. Ternyata ya, saya lakukan sama dengan di Amanat Agung. Iya, ya, bagus. Ya, Ya. jadi Bapak Ibu harusnya begitu ya, makanya itu. Nah, kemudian ada yang tanya tentang traktat. Nah, traktat itu, Bapak Ibu, itu buku kecil ya. Nah, ini kayak begini. Ini traktat. Bagaimana mengenal Allah, ya? Nah, traktat. Jadi ini akan sangat menolong Bapak Ibu, ya. Sangat menolong untuk pemuritan. Ya, untuk pemuritan sangat menolong. Jadi Bapak Ibu nanti yang ingin dapat traktat itu, saya juga baru dapat alamatnya. Nah, dia tanya, Pak Ferry mau berapa? 100. Wah, tapi 100 ini kan tidak banyak Bapak Ibu. 10 macam lagi dia kirim. Tipis. Gratis lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kita menggunakan berbagai macam cara ya. Ya, puji Tuhan. Silakan, ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau enggak, saya lagi nih. Pak, saya mau nanya Pak, Silakan. Oke, good. tentang ini ya luar biasa semua kesaksian semua ya. Ya. Saya mau tanya gini Pak, tentang pemuridan ya Pak ya. Ya. Pas misalnya kita muridkan Pak kan, ternyata murid kita itu lebih giat dari kita loh Pak. Lebih apa? giat, lebih maju, lebih apa Pak ya, bernyala-nyala Pak ibaratnya kan. Dan firman Tuhan katakan ya, yang terkemudian menjadi yang terdahulu, yang menjadi gimana Pak? Iya, iya. Kadang kita muridkan Pak gitu kan, muridnya lebih bernyala-nyala, lebih giat, lebih maju dari kita Pak. Ya, Jadi kan bagus. firman Tuhan bilang kan, yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu Pak. Jadi gimana? Ya. Kalau dalam rangka penginjilan pastinya tidak, Bu. Pastinya tidak akan terjadi itu ya. Jadi ini saya bicara khusus di penginjilan kepada kaum kedar ya. Kalau di kami, misalnya saya dapat jiwa, saya harus muridkan dia. Dan saya akan masukkan dia kepada gereja bawah tanah, Bu. Jadi tidak akan masuk di gereja tradisional. Kalau kami yang fokus penginjilan kaum kedar di Indonesia, kalau ada jiwa baru, kami tidak kasih masuk di gereja tradisional. Kami akan masukkan mereka di gereja bawah tanah. Yang semuanya itu kaum kedar. Semuanya kaum kedar. Ya. Dan kalau saya yang menangkan, saya yang muridkan dia tiap minggu. Tiap minggu saya muridkan dia, tiap minggu muridkan dia. Ya. Nah, karena kita di sini mungkin belum mempraktekkan itu, ya nggak apa-apa. Kalau nanti terjadi hasil penginjilan Ibu Meriana lebih aktif dari Ibu, ya nggak apa-apa lah, puji Tuhan. Bapak tanya gereja bawah tanah itu maksudnya apa ya Pak? Nah, ini pertanyaan bagus. Gereja bawah tanah ya. Jadi gereja bawah tanah itu biasanya gereja para murtadin. Jiwa-jiwa baru. Adanya di mana itu Pak? Ulangi. Adanya di mana Pak? Atau kita bikin sendiri? Nah, ini yang saya ikut ya. Ini saya cerita sedikit ya. Ini saya cerita sedikit. Saya ada punya teman namanya Pak Yes. Tahun 2005 sampai tahun 2015 dia fokus menginjil kaum kedar di sebuah provinsi. 10 tahun.
2005 sampai 2015. Berapa jiwa dia dapat? 10.000 jiwa. 10.000 jiwa. Di mana 10.000 jiwa itu tidak dibawa masuk ke gereja tradisional. Dibikin kelompok sel, jemaat rumah. Kebaktiannya di rumah-rumah, tidak di gedung gereja. Kalau dia sudah jadi semacam 12 orang, pecah. Jadi dua sel yang baru. Terus pecah begitu. Ya, itu namanya gereja bawah tanah. Jadi dia tidak punya gedung gereja. Tidak punya gedung gereja. Ya, tidak ada orang yang tahu. Ya, mereka kebaktian di kampung mereka. Kadang-kadang mereka kebaktian nggak pakai nyanyi. Supaya tidak ketahuan bahwa mereka sedang bergereja. Oke? Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu, itu namanya gereja bawah tanah. Nah, jadi tidak punya gedung gereja. Kita nggak bisa bikin sendiri Oke, ya. silakan. Nah, silakan Bu Nene. Bisa Bu. Nah, ibu bisa bikin itu. Jadi misalnya ibu sudah bertekad, saya mau mulai. Nah, tapi ibu kuasai dulu ilmunya. Ibu dapat 1 jiwa, ya sudah, ibu muridkan dia. Nanti kalau dalam teori kami, Bu, jiwa yang baru itu dalam 1 bulan sudah menginjil. Ya, jiwa yang baru itu sudah menginjil. Dan kalau dia kaum kedar, wah, dia dapat kaum kedar itu lebih cepat dari kita. Iya. Jadi kalau kita dapat kaum kedar, Bapak Ibu, itu tanah yang subur. Kalau dia menginjili kaum kedar lebih cepat dari kita. Karena dia tahu bahasanya, dia tahu budayanya, dia tahu segala hitam putihnya dan sebagainya. Ya. Nah, jadi bisa kalau Bapak Ibu mau. Nah, tapi yang pertama kuasai dulu ilmunya ya. Bapak Ibu kuasai dulu ilmunya, baru dipraktekkan. Ya, Atau terima nggak kasih. langsung, kalau misalnya berarti nggak pakai pembaptisan dong Pak? Oh, kita yang baptis. Langsung, oh kita berhak baptis. Bisa. Boleh Bu, Loh, boleh. Boleh. ilmunya dari mana Pak? Caranya? Kan ada itu. Jadi begini ya. Jadi ini contoh Kan ada ya. itu Ini pelajaran. pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus. Teman saya itu bilang, Pak Fer, kalau ada orang mau baptis, tapi tidak ada gereja yang kasih surat baptis, kirim ke kami. Kami yang keluarkan surat baptis. Oh, Jadi misalnya Ibu Hana dapat jiwa, nggak ada gereja yang mau kasih surat baptis, Ibu Hana baptis kan? Nah, nanti ada gereja teman saya, Bu, yang akan keluarkan surat baptis dan di situ ditulis bahwa yang baptis adalah Ibu Hana. sedangkan kita bukan pendeta ya Pak? Iya, Sedangkan karena namanya bukan di pendeta. Alkitab tidak ditulis bahwa yang boleh baptis hanya pendeta. Nggak Oh ditulis. gitu Pak. Ya kan? Baca Amanat Agung kan? Ya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dibaptis. mereka. Iya, betul. Amanat Agung itu untuk siapa? Untuk seluruh orang Kristen. Iya, betul Pak. Ya, gitu. Ya wis, makasih Pak. Ya, baik, bagus, bagus. Iya. Ya, kita mau naik kelas ini, kita step by step. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Nanti kan masih ada lagi Sabtu depan, ya kan? Nah, kita masih bisa ketemu lagi. Silakan Pak Andre. Ya, oke. Mudah-mudahan sore hari ini kita bisa mendapatkan ya peneguhan lah ya, peneguhan tentang bagaimana kita bisa memberitakan firman ya. Amin. Kepada orang yang belum percaya. Kita punya pegangan lah, kita punya manual lah, buku manual ya. Amin. Jadi jangan suka ragu-ragu atau malu bertanya. Kita semua murid, semua kan dimuridkan, ya enggak? Kita semua adalah murid Kristus, ya. Disinilah kita bisa saling terbuka satu sama lain. Jangan pernah malu, kita semua murid. Oke, nanti saya akan tutup dalam doa biar Pak Ferry yang doa berkat ya Pak ya. Langsung aja Pak Andre. Oh ya, oke. Gak apa-apa. Ya, oke. Bentar saya buka dulu ya. Oke. Kita satu dalam doa.
Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini. Tanpa terasa kami sudah ada di minggu terakhir di bulan Juli 2024. Kita akan memasuki dengan segera bulan Agustus. Kami bersyukur masih punya semangat yang baru, yang tetap menyala dengan kebenaran firman-Mu yang sudah menyatakan kepada setiap kami pada sore hari ini di Zoom, di virtual Zoom tentang penginjilan P5. Juga mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli akan hidup kami. Allah yang peduli kepada jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Engkau. Allah yang selalu berinisiatif dalam hidup kami. Allah yang selalu memperbarui hidup kami. Allah yang mau supaya melalui hidup setiap kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Allah yang kami mau hidup kami berdampak positif bagi setiap orang, sehingga orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam diri kami. Allah yang mau kami semua hadir di virtual Zoom ini, maupun yang belum sempat hadir karena sesuatu hal. Kiranya Tuhan memberikan kita terus keberanian dan kehausan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, agar banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan banyak yang mengalami pertobatan. Terima kasih Bapak. Saat ini kalau ada di antara kami yang mungkin merasakan ketakutan atau malu atau apa, biarlah Roh Kudus yang bekerja di setiap kami dengan pengajaran penginjilan P5 pada sore hari ini. Engkau tahu bahwa kami semua perlu pembaruan hati. Engkau rindu supaya hatimu diperbarui oleh iman kami, Tuhan. Tuhan, aku mau diperbarui hati kami. Kalau hati kami selama ini penuh dengan ketakutan untuk memberitakan Injil. Kalau hatiku penuh dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, kalau hatiku penuh dengan kekecewaan, Tuhan, perbarui hatiku pada malam hari ini. Ya, malam hari ini, saat ini. Karena aku percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Engkau sanggup mengubah hati kami. Engkau memperbarui hati kami. Dan Engkau membuat hidup kami, membuat hidup hatiku semua become alive, on fire, menyala, berkobar-kobar hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah menyatakan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Dan biarlah kami menjalani setiap firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Biarlah Allah Bapa memberkati kami semua. Dan kasih sayang dari Allah Anak selalu menyertai kami. Dan penghiburan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Amin. Ya, selamat Oke. malam semua. Terima kasih Pak Ferry, Ya, terima selamat kasih Bu malam. Ringgit, Ya, Pak Tuhan Yovel berkati. Manado, Pak Trisulo, Ya, masih Bu Sharon, amin. Oma Ya, salam. Uli, ya terima kasih. Tuhan berkati, sampai jumpa Sabtu depan.